Sebagian orang itu kecanduan terhadap sesuatu. Ada yang kecanduan narkoba, ada yang kecanduan porno, kecanduan rokok, dan sejenisnya. Tapi apakah kalian tahu bahwa hal yang banyak orang anggap biasa juga adalah sebuah candu atau mengarah pada kecanduan dalam level tertentu. Dan hal tersebut dapat merusak hidup kita. Gini teman-teman, kecanduan narkoba itu punya sebuah karakter, di mana ketika seorang pecandu mengonsumsi narkoba, dia akan mendapatkan sebuah kesenangan. Ilmuwan bilang bahwa kesenangan itu muncul karena adanya hormon dopamin, yang salah satu perannya adalah untuk membuat kita merasa senang secara biologis. Ilmuwan juga menyimpulkan bahwa nyemil, main HP, nonton TV, nonton YouTube, lihat IG, sosmed juga bisa menghidupkan peran dopamin tersebut. Dengan kata lain, ketika kita nyemil, main HP, nonton TV, nonton YouTube, lihat IG, sosmed, dan sejenisnya, maka kita juga akan mendapatkan kesenangan seperti halnya narkoba, membuat pecandunya mendapatkan kesenangan walaupun konsentrasinya berbeda. Nah, masalahnya di sini teman-teman. Hormon kesenangan seperti dopamin yang ada di tubuh manusia untuk membuat kita mendapatkan rasa senang itu juga memiliki mekanisme layaknya atribut biologis lainnya di tubuh manusia. Di mana jika kita merangsang perannya secara terus-menerus dan sering, dia akan rusak dan merusak keseimbangan di tubuh kita. Salah satu tandanya yaitu ketika kita tidak lagi mendapatkan kesenangan, maka kita akan merasa tidak nyaman, gelisah, bahkan depresi. Nah coba teman-teman tidak pakai HP nih, nggak main sosmed, nggak nonton YouTube, nggak dengerin musik, atau nggak melakukan kesenangan yang teman-teman sering lakukan. Cukup dicoba 10 hari aja. Nah, apakah teman-teman nyaman? Atau malah sebaliknya, setelah 10 hari itu? Coba teman-teman bayangkan. Nah, kalau teman-teman gelisah di sini, kita bisa simpulkan bahwa kita sudah mengarah atau bahkan masuk ke dalam level kecanduan. Walau mungkin tekanannya tidak seperti narkoba, namun karena intensitasnya yang tiap hari dan selama bertahun-tahun, ini akan jadi sebuah masalah di kemudian hari. Jadi, ketika kebiasaan menyenangkan yang sulit terkontrol merusak mekanisme hormon dopamin dan menyebabkan candu, terbentuklah pola kepribadian dan mental instan secara tidak langsung. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan misalnya atau berkarya yang hasilnya baru kelihatan bertahun-tahun lagi dan sulit dilakukan, kita jadi nggak respect atau menolak kondisi tersebut. Kita malah cenderung membanding-bandingkan kondisi tersebut dengan kesenangan-kesenangan yang sudah sering kita dapatkan dengan mudah dan cepat. Simon Sinek, seorang psikolog praktis ternama Amerika, pernah bilang bahwa remaja sekarang ini kalau bekerja mereka tidak gigih dan inginnya ketika sudah bekerja mereka segera mendapat penghargaan, segera mendapat kepuasan dengan karirnya, segera dapat promosi, segera mendapat gaji besar, serta ingin sekali segera cepat kaya. Nah, kata Simon Sinek juga, padahal kepuasan dalam bekerja, beribadah, dan membangun suatu hubungan baik dengan Tuhan, pasangan, dan keluarga, atau bahkan teman, itu nikmatnya nggak bisa kita dapetin segera dan seketika. James Clear, seorang pengusaha dan penulis dari Atomic Habit bilang, kebiasaan baik itu sulit dilakukan karena hadiahnya atau penghargaannya muncul ketika kita sudah lama melakukan kebiasaan baik tersebut. Contohnya, gosok gigi yang kita lakukan tiap hari, agar saat berusia tua, gigi kita masih utuh, misalnya. Sedangkan kesenangan dan males-malesan itu hadiahnya bisa kita dapetin saat itu juga. Contohnya nonton YouTube, dapat like di sosmed, denger musik tiap hari dan sejenisnya. Memang menyenangkan, tapi tidak membuat kita lebih sukses dan produktif. Pola kepribadian dan mental instan buat kita tidak tahan banting dan mudah nyerah. Dan kalau gagal, pikiran kita tuh kayak pengen excuse, toh kita bisa dapat kesenangan dari sosmed, YouTube, musik, dan sebagainya. Nah, parahnya lagi, kondisi ini akan membuat kita jadi orang yang mudah bosan terhadap suatu kesenangan sederhana yang sepatutnya kita syukuri, seperti bertemu keluarga,
mensyukuri hidup, masih bisa makan, dan kesenangan kecil lainnya yang sebenarnya amatlah spesial. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi masalah-masalah tadi? Kuncinya hanya satu teman-teman, yaitu dengan merubah kebiasaan kita dengan sebuah default kebiasaan yang baru. Saya akan bahas hal ini di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.